Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Messi Pratama dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi sebagai salah satu tugas UTS untuk mata kuliah teori komunikasi. Selamat mendengarkan. Nah, teori yang pertama adalah teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi ini merupakan teori komunikasi paling dasar yang pastinya hampir semua anak komunikasi itu pasti tahu gitu sama teori ini. Teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell pada tahun 1948 dengan mengemukakan model komunikasi yang sederhana. Model tersebut yakni who, say what, in which channel, to whom, with what effect, atau siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Nah, untuk teori yang kedua ada teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini sangat sering didengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi apa yang akan orang tersebut respon terhadap komunikasi kita. Yang ketiga, ada teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neal pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan secara baik pula, serta sebaliknya. Lalu ada teori use and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer and Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shawn pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan bahwa apabila media telah memberikan penekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa baru yang sebagai bahasa pertama atau kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran yang generatif, yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Lalu teori nativisme. Teori ini dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang
sesuatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa dengan makhluk Tuhan yang lain. Selanjutnya ada teori sibernetik. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang maksimal. Lalu ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi atau pemahaman. Menurut teori ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Lalu ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball, Rob Cage, dan Melvin Defleur. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap sebagai satu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari beberapa proses. Lalu ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh McGuire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibarat orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Lalu ada teori kultivasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George. Lalu ada teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Lalu ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma itu sendiri. Lebih dari itu juga bisa membuat norma baru. Lalu ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi, tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan tersebut. Lalu ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa di mana beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Lalu ada teori birokrasi. Teori ini digunakan untuk
komunikasi organisasi. Teori ini juga dikembangkan oleh Max Weber, dan menurut Max Weber ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu terdapat aturan dan prosedur sesuai standar, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit, hierarki organisasi yang terstruktur, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, profesionalitas, uraian tugas, dan lainnya. Lalu ada teori analisis transaksional. Teori ini menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjadi antar individu satu dengan individu lainnya. Lalu ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media massa terhadap massa itu sendiri, yang dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Lalu ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan yang paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini antara lain Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Lalu ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok atau anggota dari sistem sosial. Penemu teori ini adalah Roger yang menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran. Lalu ada teori sikap atau standpoint. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui keadaan dunia adalah dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Lalu ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarford dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja untuk melalui media. Lalu ada teori standpoint sikap. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial, di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Teori ini membentuk kerangka agar dapat memahami sistem kekuasaan berdasarkan pengetahuan yang berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.